Namaku Arga. Aku berasal dari Banyuwangi, kota kecil yang hangat, dengan laut yang selalu mengajarkanku tentang kesabaran. Aku datang ke Swiss bukan untuk mencari cinta. Aku datang untuk bekerja, untuk bertahan hidup, untuk mengirim uang pulang. Musim gugur adalah pertama kalinya aku menginjakan kaki di Zurich. Udara dingin menusuk kulit, berbeda jauh dengan matahari Banyuwangi yang ramah. Gedung-gedung tinggi berdiri rapi, jalanan bersih, orang-orang berjalan cepat, seolah tidak ada waktu untuk menyapa dunia. Di kota ini, aku hanyalah seorang asing, seorang TKI yang bekerja di dapur restoran kecil dekat stasiun. Tugasku sederhana, mencuci, memotong, membersihkan. Bahasa Jerman terdengar seperti suara yang selalu lewat tanpa benar-benar mengajakku bicara. Aku lebih sering diam, lebih sering menunduk. Setiap malam, aku pulang ke kamar kecil yang hanya berisi ranjang, meja, dan jendela menghadap jalan sepi. Aku sering berdiri di sana, menatap lampu kota, sambil bertanya dalam hati, sampai kapan aku akan bertahan di tempat sejauh ini dari rumah. Suatu sore, hujan turun pelan. Langit kelabu. Angin dingin membuatku mempercepat langkah menuju halte tram. Aku duduk sendiri, menunggu. Lalu seseorang berdiri di sampingku. Aku mencium aroma parfum yang lembut. Ketika aku menoleh, aku melihatnya. Seorang perempuan berambut pirang, mantel abu-abu. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tersenyum kecil ke arahku. "Sore," katanya. Aku terkejut, tapi membalas, "Sore." Ia memandang ke arah jalan, lalu kembali menatapku. "Kamu bukan orang sini, ya?" Aku tertawa kecil. "Kelihatan sekali." Ia tersenyum lebih lebar. "Iya, tatapanmu seperti orang yang sedang mencari tempat pulang." Kalimat itu membuatku terdiam. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba di Swiss, seseorang melihatku. "Aku Lina," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menjabatnya. "Arga, dari Indonesia." Ia mengangguk pelan. "Jauh sekali." Aku menghela napas. "Iya, sangat jauh." Tram datang. Kami naik bersama. Duduk berhadapan. Dan tanpa aku sadari, sejak detik itu, sunyi kota asing ini mulai kehilangan kekuasaannya atas hidupku. Sejak sore di halte tram itu, aku mulai sering memikirkan Lina. Bukan dengan cara yang berlebihan. Hanya rasa penasaran yang pelan, tapi menetap. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Aku tetap datang ke restoran sebelum matahari naik. Tetap mencuci piring dengan air dingin. Tetap pulang dengan tubuh lelah. Namun ada satu hal yang berubah. Aku tidak lagi sepenuhnya sendirian di kota ini. 2 hari setelah pertemuan pertama, aku melihat Lina lagi. Di kedai kopi kecil dekat perpustakaan. Ia duduk di dekat jendela, membaca buku tebal dengan sampul coklat. Aku ragu untuk menyapa. Takut terlihat terlalu berharap. Tapi ia lebih dulu mengangkat wajahnya. Matanya berbinar saat melihatku. "Arga," katanya. "Kamu ingat aku?" "Tentu," jawabku cepat. Ia menutup bukunya. "Duduklah. Kamu terlihat seperti orang yang butuh kopi." Aku duduk di depannya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar berbincang dengan seseorang tanpa merasa menjadi orang asing. "Kamu kerja apa di sini?" tanyanya. "Di restoran. Asisten dapur." Ia mengangguk tanpa raut merendahkan. "Pekerjaan jujur." Kalimat sederhana itu membuat dadaku hangat. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Tidak setiap hari. Tidak juga selalu lama. Kadang hanya 10 menit minum kopi. Kadang berjalan menyusuri sungai Limmat sambil diam. Anehnya, diam bersamanya tidak terasa canggung. "Aku suka berjalan tanpa tujuan," katanya suatu sore. "Mendengarkan kota bernapas." Aku tersenyum. Di tempat asalku, kota bernapas lewat suara ombak. Ia menatapku penuh minat. "Ceritakan." Aku bercerita tentang Banyuwangi, tentang laut, tentang ibuku yang selalu menunggu di depan rumah saat senja. Lina mendengarkan tanpa memotong. Matanya berkaca-kaca. Kedengarannya hangat. Katanya, "Kampungku sederhana.
jawabku. Tapi selalu ada tempat pulang. Ia menunduk. Aku tidak punya itu. Aku terdiam. Ia lalu tersenyum tipis. Ayahku meninggal beberapa tahun lalu. Sejak itu, rumah terasa kosong meski aku tinggal di kota yang indah. Aku ingin memeluknya. Tapi aku hanya berkata pelan. Aku mengerti. Malam itu, saat aku pulang, aku menyadari sesuatu. Sunyi yang biasanya menungguku di kamar kini terasa berbeda. Sunyi itu kini menyebut satu nama. Lina. Dan aku mulai takut pada satu hal. Bukan takut kehilangan. Aku takut jatuh cinta. Karena aku tahu, aku hanya seorang TKI. Dan dunia kami terlalu jauh untuk disatukan. Namun hati seringkali tidak peduli pada jarak. Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu setiap hari. Menunggu kemungkinan bertemu dengannya lagi. Padahal aku tahu, perasaan ini bisa menjadi awal dari luka yang dalam. Perasaan itu tumbuh tanpa izin. Pelan. Tenang. Namun semakin hari, semakin nyata. Aku dan Lina kini memiliki kebiasaan. Bertemu seminggu 2 kali. Kadang makan malam sederhana. Kadang hanya duduk di taman hingga langit gelap. Suatu malam, kami duduk di bangku taman yang menghadap danau. Lampu kota memantul di air, berkilau seperti harapan yang belum berani kusebutkan. Kamu bahagia di sini? Tanya Lina tiba-tiba. Aku terdiam. Pertanyaan itu terlalu jujur. Aku bertahan, jawabku akhirnya. Ia menatapku lama. Kenapa tidak bahagia? Aku menghela napas. Karena aku selalu merasa sementara. Ia mengernyit. Maksudmu? Aku datang dengan kontrak. Dengan batas waktu. Hidupku di sini seperti jam pasir. Lina menunduk. Aku tidak pernah memikirkan itu. Aku tersenyum kecil. Itulah bedanya kita. Hening turun di antara kami. Bukan hening yang dingin, tapi hening yang berat. Aku takut, kataku pelan. Takut apa? Takut kalau aku terlalu mencintaimu. Ia terkejut, lalu tersenyum pahit. Aku juga takut, katanya. Kita melakukan kesalahan, tanyaku. Ia menggeleng. Kita hanya jujur. Malam itu, kami pulang dengan perasaan yang tidak lagi sama. Ada batas yang mulai terlihat. Ada kenyataan yang menunggu untuk diakui. Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Kami masih bertemu. Masih tertawa. Tapi ada jarak kecil yang tak terlihat. Hingga suatu sore, Lina datang dengan wajah gelisah. Aku dapat tawaran kerja, katanya. Di mana? Ben. Dadaku langsung sesak. Ben berarti menjauh. Itu bagus, kataku, berusaha tersenyum. Ia menatapku. Aku belum menjawab. Aku menunduk. Kesempatan seperti itu tidak datang 2 kali. Ia menggenggam tanganku. Bagaimana dengan kita? Pertanyaan itu menghantamku. Aku menarik napas dalam. Kita tidak boleh egois. Matanya berkaca-kaca. Kamu sedang melepaskanku. Aku ingin berkata tidak. Tapi yang keluar hanya satu kalimat. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu berhenti hidup. Air mata jatuh di pipinya. Ia tersenyum lemah. Kamu orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalimat itu terdengar seperti perpisahan. Malam itu, aku berjalan sendirian di kota yang kembali sunyi. Hatiku penuh. Terlalu penuh. Aku menyadari satu hal. Aku sudah jatuh terlalu dalam. Dan cinta ini, mungkin harus berakhir sebelum benar-benar dimulai. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berat. Aku dan Lina jarang bertemu. Bukan karena tidak ingin. Tapi karena kami sama-sama takut memperparah luka. Aku kembali fokus bekerja. Menyibukkan diri. Berpura-pura kuat. Namun setiap sudut kota ini menyimpan bayangannya. Bangku taman. Kedai kopi. Halte tram. Suatu pagi, pemilik restoran memanggilku ke ruangannya. Arga, katanya. Aku dengar kontrakmu akan selesai. Aku mengangguk. Ya. Ia tersenyum. Kami ingin menawari kontrak baru. Posisi lebih baik. Gaji lebih layak. Tetap di Zurich. Aku terpaku.
Dunia seakan berhenti bergerak. Kenapa saya? Tanyaku pelan. Karena kamu pekerja keras. Dan jujur. Aku keluar ruangan dengan langkah gemetar. Hatiku berdebar. Bukan karena pekerjaan. Karena satu nama. Lina. Aku meneleponnya. Tanganku berkeringat. Halo. Suaranya terdengar lelah. Aku dapat kontrak baru, kataku cepat. Aku tetap di Zurich. Di seberang sana, hening panjang. Lalu terdengar isak kecil. Aku menolak tawaran di band, katanya. Aku memilih tinggal. Dadaku sesak. Lina, kamu tidak harus. Aku tahu, jawabnya. Aku memilih. Kami bertemu sore itu. Di halte tram. Tempat semuanya bermula. Lina berdiri di sana. Wajahnya basah oleh air mata dan senyum. Aku tidak peduli kamu siapa, katanya sambil memelukku. Aku peduli kamu memilihku atau tidak. Aku membalas pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Aku hanya seorang TKI, kataku. Ia menatapku tegas. Aku tidak jatuh cinta pada statusmu. Air mataku jatuh. Tanpa malu. Kita akan sulit, kataku jujur. Ia mengangguk. Aku siap. Saat itu aku sadar. Cinta bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang mau bertahan. Dan di kota asing ini, aku tidak lagi sendiri. Sunyi telah menemukan rumahnya. Musim gugur perlahan berubah menjadi dingin yang lebih jujur. Daun-daun habis gugur. Namun hatiku justru menemukan tempat untuk menetap. Aku dan Lina kini menjalani hari dengan sederhana. Pagi berangkat bekerja. Malam memasak bersama. Akhir pekan berjalan tanpa tujuan. Apartemen kecil itu tidak mewah. Namun hangat. Suatu malam, kami duduk di balkon. Kota Zurich terhampar di depan kami. Tidak lagi terasa asing. Kamu menyesal? Tanyaku. Lina menggeleng. Aku justru takut kalau dulu aku tidak berani memilih. Aku menggenggam tangannya. Aku tidak pernah bermimpi sejauh ini. Ia tersenyum. Aku juga. Tapi mimpi kadang datang saat kita berhenti menolak. Beberapa bulan kemudian, aku mengajak Lina pulang ke Banyuwangi. Ia berdiri di tepi pantai, memandang laut. Ini suara yang kamu ceritakan, katanya. Aku mengangguk. Iya, tempat aku belajar menunggu. Ia memelukku. Aku mengerti sekarang kenapa kamu setenang itu. Saat matahari tenggelam, aku menatapnya. Perempuan dari Swiss yang memilih mencintaiku tanpa syarat. Aku ingin menua bersamamu, kataku. Ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah memilih sejak lama. Dan disitulah aku mengerti. Cinta tidak mengenal jarak. Tidak mengenal status. Tidak mengenal asal. Ia hanya mengenal keberanian. Pesan penutup. Jika kamu sedang merasa kecil di dunia yang besar, ingatlah ini. Kamu tidak harus menjadi siapa-siapa untuk layak dicintai. Kamu hanya perlu menjadi berani untuk memilih bahagia. Karena kadang, cinta tidak menunggumu di rumah. Ia menunggumu di antara sunyi kota asing.